Hari yang ketiga setelah kematian Yesus sangat menentukan. Ternyata mereka yang dengki kepadanya mengingat kata-kata Tuhan Yesus. Lalu disuruhnya menjaga kubur dengan pengawalan yang ketat. Tetapi justru hal itu menjadi suatu bagian kesaksian bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kubur tidak mampu menahan Tuhan Yesus yang hidup. Yesus bangkit. Selamat Hari Paskah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 1-11. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kamu mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Salam Paskah. Bagaimanapun keadaan kita, Paskah akan menenangkan hidup kita. Yesus yang menderita, disalibkan, lalu dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga bangkit sebagaimana sudah dinyatakan kitab suci. Dia juga sudah pernah mengatakan hal itu. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maka harapan bagi kita setiap orang akan kepastian masa depan kita sudah sangat jelas. Maka orang yang beriman akan tunduk kepada Kristus di dalam hidupnya. Kita tidak melihat proses kehadiran, kematian, kebangkitan, namun kesaksian orang-orang beriman diceritakan bagi kita dari satu generasi kepada generasi seperti yang kita dengar pada hari ini. Kemudian boleh kita rasakan dampak dari kehadirannya yang juga menjadi kesaksian kita umat beriman. Seperti halnya iman dan kasih, pengharapan Kristen bertitik tolak pada Kristus. Apa yang sudah diketahui jemaat, yakni Injil, supaya tetap berdiri di situ. Berdiri teguh dalam Injil adalah anugerah Tuhan. Dan ada tugas panggilan tanggung jawab sebagai orang yang telah beroleh belas kasihan. Orang-orang percaya yang memandang kepada Kristus diselamatkan dan mati karena dosa-dosa kita, lalu bangkit. Pada saat bangkit, dia telah menampakkan diri bagi beberapa orang. Kristus yang bangkit adalah Tuhan yang hidup. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan yang sudah diberitakan oleh kitab suci. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sang rasul
memberitahukan fakta kebangkitan Yesus dengan menyebut nama-nama mereka yang telah melihatnya. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara yang saat itu masih ada yang hidup dan boleh ditanyakan. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi adalah benar kesaksian Injil yang mereka beritakan. Jadi jangan sampai berita yang mereka ajarkan disangsikan oleh para pengajar yang lain. Dan bila mana ada yang menyatakan yang demikian, tidak ada kebangkitan, jangan sampai kita dipengaruhinya untuk menyangkal fakta yang benar. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, yang tidak sempurna, namun diperkenan Tuhan. Dia paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab ia telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah yang diberikannya kepadanya, tidak sia-sia, sebab sang rasul telah bekerja lebih keras daripada mereka semua yang lain oleh anugerah Allah yang menyertai. Sehingga oleh kasih anugerah Tuhan bagi para rasul, oleh pengajarannya, umat Tuhan menjadi percaya. Biarlah semangat Paskah, semangat kebangkitan, terus-menerus ada di hati umat Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk keselamatan kami yang pasti dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah semangat kebangkitan itu terus ada di hati kami, sehingga dalam mengarungi perjalanan hidup, kami tetap teguh di dalam iman. Terima kasih Bapa, sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarinya wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.